Baik, perkenalkan nama saya Rista Afliana Koa dengan NIM 2123814015 dan teman kelompok saya yaitu Henrikus Galuh dengan NIM 2123814009 dan Flani Cicilia Eni dengan NIM 2123814005. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen mutu industri pangan. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk. Selain biaya produk dan ketepatan waktu produksi, para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu atau Suwardi 2004 sebagai berikut. 1. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kemudian 2, menurut Crosby, mutu adalah konformans yaitu sesuai dengan apa yang diisyaratkan atau yang diistandarkan. Kemudian 3, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 4, menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Kemudian 5, menurut Garvin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Kemudian ada juga perkembangan mutu. Dari dulu sampai sekarang, pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap sebagai berikut. 1. Inspeksi. Yang kedua, pengendalian mutu. Yang ketiga, jaminan mutu. Yang keempat, manajemen mutu. Yang kelima, manajemen mutu terpadu. Kemudian ada juga sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal, dan dari definisi yang telah ada dapat dilihat beberapa persamaan. Di antaranya adalah 1. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, mutu mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. Yang ketiga, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Kemudian ada pengenalan ISO 9001 dan 2008. Untuk lebih mengenal dan memahami tentang ISO, berikut ini dijabarkan pengertian, tujuan, manfaat, dan proses mendapatkan sertifikat ISO bagi kontrak. Pengertian ISO. ISO adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan bahan dan jasa. ISO merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi,
Saat ini ISO adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 130 negara yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Organisasi internasional itu terdiri dari lembaga standar nasional meliputi anggota masyarakat ekonomi Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penjelasan mengenai sistem manajemen mutu. ISO dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Uraian dari skema di atas adalah A. Pelanggan, B. Tanggung jawab manajemen, C. Manajemen sumber daya, D. Realisasi produk, E. Pengukuran analisa dan perbaikan. Kemudian ada juga manfaat penerapan ISO. Manfaat dari penerapan ISO telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. Proses untuk mendapatkan ISO bagi kontraktor. Kontraktor yang ingin mendapat sertifikat ISO dapat mengikuti langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. Adanya komitmen dari pimpinan punca, membentuk komitmen pengarah atau koordinator ISO. 3. Mempelajari permasyarakat standar dari sistem manajemen mutu ISO. 4. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO. 5. Audit sistem manajemen mutu perusahaan secara internal. 6. Memelihara register. 7. Registrasi. Kemudian ada juga kendala dalam penerapan ISO. Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan yang berkesinambungan sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan di semua lini secara bertahap sesuai dengan konsep PDCA. Kemudian ada klausul ISO. ISO terdiri dari 8 klausul sebagai berikut. 1. Klausul 1. Ruang lingkup klausul. 2. Referensi normatif. 3. Istilah dan definisi. 4. Sistem manajemen mutu. 5. Tanggung jawab manajemen. 6. Manajemen sumber daya. Realisasi produk. 8. Pengukuran analisis dan peningkatan. Kemudian ada metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang
yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensi atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Terima kasih.